Halo, Assalamualaikum adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, setelah mempelajari bab 2 kemarin tentang mempelajari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, sengaja saya buatkan videonya dan saya upload di channel YouTube saya, supaya jika adik-adik lupa, bisa melihat video saya. Oke, perkenalan yang pertama, perkenalkan nama saya Risma Aulia Inayah. Adik-adik bisa memanggil saya Mbak Risma, Kak Risma, atau siapapun, yang penting sopan ya. Saya lahir di Palembang tanggal 4 Juni 2001. Berarti umur saya saat ini 20 tahun. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tepatnya semester 7 ya, menginjak semester 7. Saya program studi pendidikan agama Islam. Di sini ada nomor HP saya juga, jadi ketika teman-teman butuh mau mengumpulkan tugas, bisa hubungi nomor yang tertera. Oke, kita akan langsung saja ya mempelajari memahami perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi ada 3 poin penting yang akan kita bahas dalam 2 minggu ke depan, yaitu yang pertama jujur, yang kedua amanah, dan yang ketiga istiqomah. Oke, langsung saja. Yang pertama jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah suatu perilaku yang mencerminkan perbuatan berdasarkan perkataan yang sebenarnya. Lawan kata jujur apa? Bohong, betul sekali. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Ada juga dalil lain yang menjelaskan tentang jujur, yaitu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga." Jadi intinya Allah sudah memerintahkan kita untuk selalu jujur dalam segala hal. Karena jika kita tidak jujur, maka yang terjadi adalah sebuah kebohongan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hikmah berperilaku jujur. Sebenarnya ada banyak ya hikmah berperilaku jujur. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 hikmah dalam berperilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kok bisa? Tentu saja, sebab orang yang jujur itu pasti dipercayai oleh orang lain. Dipercaya dalam bercerita, dalam menjaga rahasia, dan dalam hal-hal yang lain yang sifatnya tidak bisa dibocorkan oleh sembarang orang. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Ini sudah pasti ya. Kalau kita jujur, udah pasti hidup kita itu banyak temannya. Kalau kita nggak jujur, orang jangankan mau berteman ya. Mungkin ngobrol sama kita juga itu males, kalau kita udah terkenal jujur. Nauzubillahimin zalik, jangan sampai kita tidak jujur dalam segala hal. Adapun hikmah yang ketiga, yaitu hidup menjadi tenang dan tentram. Mengapa seperti itu? Sebab kalau kita jujur itu kan tidak ada yang disembunyikan. Berarti jujur, semuanya memang apa adanya seperti itu. Hidup kita jadi tenang karena kita tidak menyembunyikan segala sesuatu. Dan hikmah yang keempat yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jujur kita mendapat pahala, dan kalau kita berbohong sudah tentu kita mendapat dosa. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Pembahasan selanjutnya yaitu amanah. Ada disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul." Maksudnya Rasul Muhammad SAW ya. "Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Ini sudah jelas bahwa Allah sudah memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul.
dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Apa sih amanah itu? Jadi, amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Contoh amanah ini dibagi 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Apa sih contohnya amanah terhadap Allah? Ya tentu taat kepada Allah. Allah itu kan sudah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu kalau kita melakukan itu adalah sebuah contoh, sebuah cerminan bahwa kita itu sudah taat kepada Allah. Amanah yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Nah, ini kan kita hidup bersama dengan manusia. Kita itu kan tidak hidup sendirian ya, teman-teman. Jadi contohnya apa sih amanah terhadap sesama manusia? Yaitu menyampaikan titipan orang lain. Misal, si Budi ini sudah diamanahi oleh si Zaki agar memberikan sebuah amplop untuk temannya, misal siapa yang lain gitu. Ya ini harus disampaikan, amanah dari si Zaki ini harus disampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan berarti kita tidak amanah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian contoh yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Contohnya menjaga kesehatan diri sendiri. Selanjutnya ada hikmah berperilaku amanah. Hikmah berperilaku amanah juga ada 4 yang saya sebutkan kali ini. Yang pertama dipercaya oleh orang lain. Ini sama seperti jujur tadi ya. Karena jujur dan amanah itu kan saling berkaitan. Yang kedua mendapatkan simpati. Orang tuh jadi bersimpati kalau kita itu amanah. Kalau kita tidak beramanah, ya kita dijauhi sama orang-orang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga mendapat pahala dari Allah. Ini sudah pasti ya, kita mendapat pahala dari Allah karena kita sudah beramanah, amanah terhadap Allah, baik amanah terhadap orang lain dan amanah terhadap diri sendiri. Kemudian hikmah berperilaku amanah yang keempat yaitu memiliki banyak teman. Dengan kita memiliki banyak teman, itu juga akan membawa keberkahan bagi hidup kita. Selanjutnya, coba ceritakan satu pengalaman kalian yang tidak terlupakan tentang jujur dan amanah. Ini seru nih. Pasti teman-teman pernah mengalami sebuah cerita, misal dulu saya pernah diamanahi sesuatu oleh orang lain tapi tidak bisa saya sampaikan karena satu hal. Ya menurut kalian itu seru, kalian boleh banget cerita dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ini yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ya, singkatnya istiqomah itu tetap seperti itu. Jadi bahasa yang mudah dipahami yaitu istiqomah itu tetap seperti itu. Istiqomah merupakan implementasi dari Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ada beberapa contoh istiqomah. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Kalau kita dengar azan, kita langsung ambil air wudhu, kita langsung sholat, dan itu kita tetap seperti itu. Jadi 5 waktu dan dalam hari-hari itu kita istiqomah melaksanakan sholat tepat waktu. Dengar azan langsung sholat tanpa mengulur-ulur waktu, itu termasuk contoh istiqomah. Yang kedua, rajin belajar hingga faham. Jadi belajar itu tidak hanya ketika jam belajar, jam sekolah seperti ini. Nanti pulang sekolah, ketika jam sekolah sudah habis, teman-teman mau belajar dan belajar sampai tekun, sampai paham, itu juga namanya contoh istiqomah. Yang ketiga, selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang teman-teman ketahui, kita itu kan hidup dengan berbagai aturan ya kan.
baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat semua ada aturannya. Ketika kita selalu menaati semua peraturan tersebut, kita sudah dikatakan istiqomah. Contoh yang keempat, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini sudah tentu ya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi segala larangannya. Jika kita berhasil melaksanakannya secara terus-menerus, maka kita sudah disebut istiqomah. Nah, hikmah berperilaku istiqomah ada 3. Yang pertama, hilang dari rasa takut dan sedih. Ini hilang, maaf. Tulisan hilangnya kepotong, maaf ya teman-teman. Iya, kita hilang dari rasa takut dan sedih karena kita sudah istiqomah. Kita yakin bahwa hidup kita itu segalanya diatur oleh Allah. Kita yakin Allah ada di samping kita, maka kita akan jauh dari rasa takut dan rasa sedih. Kemudian yang kedua yaitu hikmahnya, mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mengapa ada kata di dunia? Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kita terus belajar hingga tekun. Kalau kita tekun, kita mendapat prestasi, itu kan namanya sukses di dunia. Kalau kita tekun ibadah, itu namanya kita sukses di akhirat. Itulah mengapa disebut hikmah berperilaku istiqomah, yaitu mendapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan hikmah yang ketiga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, jadi itu tadi materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.